Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Agung Serlesuang sebagai moderator dan di samping saya Saudari Mika sebagai narasumber. Di sini kami akan membahas sedikit tentang parameter tes fungsi hati. Dan sebelum itu saya mempersilakan kepada Saudari Mika untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Saya atas nama Mika, angkatan 2019, Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Oke. Kita langsung saja di pertanyaannya. Di sini saya akan bertanya kepada Mika. Secara umum, apa yang saudari ketahui mengenai hati dan fungsi hati tersebut? Hati adalah organ tubuh terbesar di dalam tubuh manusia. Hati berwarna merah kecoklatan dengan berat kurang lebih 1,4 kg hingga 1,6 kg dan terletak di bagian kanan perut di bawah diafragma. Fungsi hati yaitu sebagai tempat detoksifikasi racun dan obat, menghasilkan cairan empedu, menyimpan glikogen, sekresi bilirubin, menyimpan vitamin dan mineral dan beberapa fungsi lainnya. Terus apa yang saudari ketahui mengenai pemeriksaan tes fungsi hati? Baik, pemeriksaan tes fungsi hati adalah salah satu tes laboratorium yang biasa dilakukan untuk mengetahui fungsi dari hati seseorang. Terus jenis parameter apa saja yang digunakan untuk melakukan tes uji fungsi hati? Jenis parameter yang digunakan yaitu SGPT atau serum glutamik piruvate transminase, ALP atau alamin aminotransferase, SGOT atau serum glutamik oxalacetic transminase, AST atau asparat aminotransferase, GGT atau gamma glutamic transferase, LDH atau laktat dehidrogenase, bilirubin total, direct dan indirect, dan beberapa enzim hati lainnya. Boleh dijelaskan mengenai salah satu parameter tes fungsi hati yang saudari ketahui? Salah satu tes fungsi yang saya ketahui yaitu tes ALP. Pemeriksaan ini penting digunakan evaluasi gangguan hati atau tulang. Terus apa tujuan dari parameter pemeriksaan tes fungsi hati enzim ALP ini? Tujuannya untuk mengetahui kondisi hati atau tulang, apakah terjadi gangguan hati atau tulang. Selain pada organ hati, apakah enzim ALP juga terdapat pada organ tubuh lainnya? Ya. Apa itu? Biasanya juga dihasilkan di tulang, usus, limpa, ginjal, dan plasenta. Apakah dengan hanya melakukan pemeriksaan enzim ALP saja dapat menentukan hasil yang akurat mengenai fungsi hati seseorang? Tidak. Kenapa? Dikarenakan enzim ALP ini tidak hanya terdapat pada organ hati, tetapi juga terdapat pada organ tubuh lainnya, seperti di tulang, usus, ginjal, limpa, dan plasenta. Oleh karena itu, pemeriksaan tes fungsi hati harus dilakukan dengan beberapa pemeriksaan parameter seperti pemeriksaan SGPT, SGOT, bilirubin, ALP, dan beberapa enzim hati lainnya. Karena jika hanya
melakukan satu pemeriksaan parameter saja, seperti pemeriksaan enzim ALP saja kurang akurat dalam menentukan fungsi hati seseorang, dikarenakan enzim ALP juga terdapat pada organ tubuh lainnya. Terus sampel apa saja yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan dari enzim ALP dan alat apa yang digunakan? Mungkin bisa sendiri. Sampel yang digunakan itu yaitu serum yang didapatkan dari pemeriksaan antara serum dan sel darah dengan menggunakan alat sentrifuge. Alat yang digunakan yaitu fotometer. Fotometer adalah salah satu alat yang biasa digunakan dalam laboratorium untuk pemeriksaan beberapa parameter untuk tes fungsi hati. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan dan penurunan kadar dari enzim ALP tersebut? ALP ini apa saja penyebabnya? Ya. Peningkatan kadar dari enzim ALP yaitu kolesterol, kanker hati, Paget, puasa. Sedangkan penurunan kadar dari enzim ALP ini yaitu kreatisme, alkohol, proslansia. Oke. Dan ini pertanyaan terakhir. Berapa nilai rujukan atau nilai normal dari enzim ALP ini? Nilai rujukan atau nilai normal dari enzim ALP untuk perempuan itu 75 sampai 316 mikroliter. Sedangkan untuk laki-laki yaitu 85 sampai 406 mikroliter. Baik. Terima kasih kepada Saudara Rimka sedikit penjelasannya mengenai salah satu parameter pemeriksaan tes fungsi hati, yaitu dengan melalui pemeriksaan enzim ALP. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.